udah bersepedanya? Udah 40-an lah. Kayaknya ngikutin yang kategori berapa? 100 kilo, Mas? 100. 100 kilo ya. Ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih banyak tentang Industrial Tourism World. Nah, berikutnya saya juga akan memperkenalkan ini founder-founder cantik dari Gelang Harapan. Yang pertama ada Wulan Guritno. Hai, selamat malam semuanya. Selamat malam. Lagi Yes, sibuk I nih hope kayaknya, Mbak ya? everyone's doing well, happy and healthy. Thank you for Pastinya. Itu joining yang penting us sekarang ya. tonight. Thank you for joining us tonight. Ntar pokoknya hari ini kan kemarin tadi udah jelasin semua sama Hafiz. How does Bike for Hope ini works? Kemarin juga mungkin di antara kita ada yang memang benar-benar belum pernah bersepeda atau baru tetapi kepingin ikutan Bike for Hope atau ingin cycling gitu. Nah, coach keren Cila. Minggu lalu itu kita sempat kan sama Pevita sama Andri Prawata. Kenapa mereka? Karena mereka memang coach dan istilahnya apanya ya, muridnya ya. Apa sih Mbak Santia? Nah, sekarang ini adalah kenapa hari ini kita akan ngobrol sama Mbak Santia, karena kebetulan Mbak Santia adalah coach aku gitu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya bersama coachnya dan muridnya nih, ya. Oke, Mbak Wulan, aku mau memperkenalkan dulu nih teman-teman dari Gelang Harapan lainnya, yaitu ada Amanda Sukasa. Halo. Hai, apa kabar? Apa kabar semuanya? Wah, gimana? Seneng banget nih, udah berapa kali nih kita ketemu terus, belum bosan kan? Total kalau misalkan dari yang Run for Hope sih udah banyak ya. Makanya aku bilang tadi jangan bosan-bosan ya, jangan ketemu aku ya. Oke, baik, kalau misalkan gitu nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak Manda ya. Ini saya akan memperkenalkan juga, yaitu ada Mbak Jana Sukasa. Halo, apa kabar semua? Baik. Makasih udah join malam ini. Apa kabar Hafiz dan Mbak Santia juga, makasih di antara waktunya yang sangat sibuk meng-coaching orang-orang hits ibu kota, tapi menyempatkan diri untuk Bike for Hope. Makasih Mbak. Nah, tadi terima kasih ya Mbak Jana ya. Tadi kayaknya udah disounding oleh Mbak Bulan, dari Mbak Jana. Nah, ini kayaknya coachnya ini adalah merupakan Olympian Cycling dan National Cycling. Wow, ini ada merupakan pelatih kita yaitu Santia Trikusuma. Hai. Luar biasa loh. Hai Mbak. Bangga aku bisa ngobrol sama Mbak Santia loh. Serunya. Saya sharing yang saya punya selama ini. Ini sudah berapa lama sih Mbak menggeluti dari bersepeda itu sebetulnya secara profesional? Saya serius jadi atlet dari tahun 96, 97. Jadi ya dari SMP kelas 3. Jadi pertama itu langsung ikut SEA Games sih, ada kejurnas di Malang, terus ikut ada SEA Games 97 kita tuan rumah. Terus ya udah pelatih ngeliat aku, terus dimasukin ya langsung dapat silver sih, alhamdulillah. Wow, luar biasa. Nanti kita akan berbagi pengalaman oleh Mbak Shanti dan kita juga banyak nanya karena sesuai dengan tema kita pada malam hari ini adalah do and don'ts. Apa yang boleh dilakukan saat sepeda dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh sepeda. Tapi sebelum itu saya juga mungkin para penonton dari 4 akun ini, dari akunnya ITW, dari akunnya Gelang Harapan, Elemen Bike dan Book My Show mungkin akan bertanya-tanya ini sebetulnya event apa sih gitu loh. Dan ini mungkin apa sih Industrial Tourism World ini dan mungkin apa sih Gelang Harapan ini. Nah, mungkin aku mau nanya terlebih dahulu untuk ke Om Sandi dulu nih. Nah, Om, ini ITW ini apa sih dan kenapa akhirnya memprakarsai untuk Bike for Hope dan berkolaborasi dengan Gelang Harapan plus Elemen juga gitu. Jadi boleh minta dijelaskan dulu Om Sandi? Jadi kami ini di Jababeka ya melalui anak perusahaannya yaitu Industrial Tourism World. Di dalam masa pandemi ini ingin berbuat sesuatu lah gitu ya, ingin membantu teman-teman, rekan-rekan yang sedang kena pandemi ya, akibat pandemi. Nah, tapi dalam bentuk apa? Nah, kita bentuk suatu event lah ya untuk mengumpulkan donasi-donasi itu. Kebetulan ketemu dengan mbak-mbak yang cantik ini dari Gelang Harapan. Kita satu visi gitu ya. Oh ya, kita bantu yuk. Ayo kita ramaikan. Jadi dimulai dari beberapa bulan yang lalu dengan Run for Hope untuk yang lari ya. Nah, berikutnya karena sepeda sedang booming, kita juga mulai tertarik juga gitu, ketarik yang biasanya nggak main sepeda tiba-tiba harus main sepeda karena memang
olahraga yang paling diminati sekarang, olahraga sepeda. Lagi booming ya. Kita adakan ini, dan prahasanya Mbak Wulan, Mbak Jana, Mbak Manda ini langsung kita kerjakan lah kira-kira. Oke. Nah, terima kasih Pak Om Sandi. Nanti kita juga mungkin bisa sharing-sharing, atau mungkin Om Sandi bisa nanya-nanya ke Mbak Santia apa sih yang kendala pada saat Om Sandi bersepeda pada saat lagi bersepeda. Ya, kita nanti akan ngobrol-ngobrol ya Om Sandi. Ini idol saya soalnya dari sekolah udah juara gitu. Tahun 96 saya kayaknya masih ngedot deh. Aku kayaknya masih belajar sepeda, dia udah jadi atlet Mbak Santia ya. Wah, luar biasa loh. Oke, nah kalau misalkan itu kan dari perspektif dari ITW. Nah, kalau dari Gelang Harapannya sendiri nih, ini kenapa sih akhirnya bisa berkolaborasi dengan ITW, dan kenapa sih akhirnya kok mau nih membuat event dari Bike for Hope ini gitu loh? Apa sih maksudnya, tujuannya tuh sebetulnya apa gitu? Mungkin boleh salah satu dari perwakilan dari Bike for Hope? Mbak siapa? Ada? Mungkin Mbak Wulan atau Mbak Jana, Mbak Amanda? Sebenarnya intinya adalah ya kita turut semua merasakan rata akibat dari pandemi ini gitu. Dan ternyata along the way yang kita rasa adalah hanya kebersamaan dan bersatu kita bisa bangkit gitu dalam segala sektor atau dalam apapun itu gitu. Sehingga memang sebesar atau sekecil apapun kontribusi yang kita lakukan pasti ada impact untuk bersama gitu. Jadi ya banyak yang melakukan A, B, C, D, dan inilah kontribusi kita semua ya, termasuk berarti Hafiz, Mbak Santia ya. We hope that at least dengan melakukan ini kita bisa membantu sesama gitu. Apalagi yang dilakukan juga yang lagi tren sekarang, seru, semuanya seneng gitu. Memang kita melihat opportunity juga gitu. Wah, ini lagi rame gitu. Misalnya kita bikinnya panjat pinang for hope, ya mungkin orang lagi nggak tren gitu. Pada saat 17-an mungkin ya, nanti kita akan bikin panjat pinang for hope ya. Kita kan inginkan mendapat donasi sebanyak-banyaknya pastinya, sehingga kan apa yang bisa kita lakukan dengan donasi tersebut juga lebih gitu. Jadi itulah makanya kita juga kalau yang untuk kali ini kan kita mau kontribusi ke teman-teman di perfilman atau seniman yang terkena imbas gitu. Jadi makanya kita kolaborasi dengan FFI karena mereka yang punya data, sehingga kita bisa memberikan donasi tersebut tepat sasaran, kurang lebih seperti itu gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa bersepeda happy, terus sehat juga, tetapi kita juga membantu gitu. Baiklah. Gitu aja. Mungkin Mandayana mau nambahin, boleh? Mungkin Amanda Jadi mungkin aku tambahkan kenapa aku, Yana, dan Wulan juga selalu kalau misalnya ada kegiatan yang positif dan untuk charity, kita memang selalu bersedia dan semangat, dan alhamdulillah selalu didukung oleh berbagai pihak kayak Industrial Tourism World ini dan juga Elemen, dan juga seperti hari ini Mbak Santia ini. Jadi siapa aja yang kita kontak, mungkin kalau itu ya katanya universe, kalau memang kita niatnya baik dan kita sungguh-sungguh, pasti kita juga disambut baik. Nah, mungkin aku cerita sedikit, 2014 itu aku, Yana, dan Wulan, dan beberapa teman memang memulai atau memprakarsai gerakan Gelang Harapan ini untuk membantu pasien kanker dan keluarga yang tidak mampu. Tapi dari 2014 itu terus kita berjalan terus dan berkolaborasi. Memang kita komit, kita berjanji bahwa kita akan terus menjadi suatu gerakan solidaritas. Memang kita yang memprakarsai, tapi kita merangkul semua lapisan masyarakat nih, gerakan bersama. Jadi once kita sudah pakai gelang ini, membeli gelang ini, kita sudah bagian dari Gelang Harapan. Dan terus akhirnya kita berkembang menjadi ada selain untuk cancer, kita kemudian ke pendidikan, dan yang terakhir kita untuk life atau nature gitu. Dan sekarang ini karena keadaannya sedang masa pandemi, kita pun ingin berkontribusi untuk membantu teman-teman yang terdampak COVID-19, dan dengan run kita berlari, terus begitu sekarang bersepeda. Jadi kita pokoknya kalau misalnya kita memang bisa melakukan hal yang positif untuk sesuatu yang baik, kita selalu semangat. Nah, mungkin Yana bisa tambahkan lagi yang aku mungkin belum sampaikan.
Silahkan. Ya, kalau kayaknya udah disampaikan semua sama My Hope Sisters, Ulan dan Manda. Tapi kalau dari aku tambahannya yaitu kenapa kita juga terbuka, mungkin tadi Manda dan Ulan juga sudah sampaikan, karena selain kita bisa berolahraga dan kita bisa menjadi lebih sehat, tapi kita juga bisa menyumbang, dan ternyata salah satu yang paling penting untuk menjaga imun sistem kita, supaya kita juga tidak gampang terkena penyakit, terutama penyakit corona kalau di saat ini adalah dengan berolahraga. Dan itu manfaatnya juga aku, Manda dan Wulan rasakan sendiri, karena kita juga waktu itu berlari dan bersepeda, selain juga lebih merasa lebih sehat, alhamdulillah jarang sakit, jarang masuk angin ini itu gitu, dan kita ngerasa imun sistem lebih sehat, dan karena kita startnya jadi pagi, the whole day kita jadi positif gitu, jadi lebih semangat dalam bekerja, pikirannya lebih clear, karena kan di masa pandemi ini kita juga banyak stres, banyak mikirin ini itu. Nah, dengan bersepeda dan berolahraga ini kita ngerasain banget sih manfaatnya, dan mudah-mudahan bisa menyebarkan si energi positif itu kepada teman-teman semuanya di rumah. Amin. Jadi kalau misalkan sekali lagi terima kasih kepada Mbak Wulan, Mbak Manda, Mbak Yana. Jadi kalau misalkan semua para penonton yang ada di sini yang ingin mengikuti sekali lagi berdonasi dan ikut serta, silakan aja untuk langsung scan barcode yang ada di kiri bawah sini ya. Pastikan untuk Anda langsung scan barcode ya, atau mungkin bisa menghubungi call center kita di 0811, sekali lagi 0811 922 0182. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam topik kita pada malam hari ini, yaitu do and don'ts. Nah, kalau misalkan kita biasa bersepeda nih Mbak, aku akan langsung konsentrasi ke Mbak Santia ya. Nah, ini biasanya kalau bersepeda, kayaknya kita dari umur 3 tahun sudah diajarkan sama orang tua kita untuk bersepeda gitu kan. Tapi kan sebetulnya banyak sekali peraturan yang tidak tertulis yang bilang bahwa sepeda tuh harus seperti ini. Jangan kalau misalkan lagi sepeda jangan melakukan ini. Bagaimana? Nah, itu mungkin Mbak Santia mungkin bisa menjelaskan kepada kita dan para penonton yang sedang menonton kita pada malam hari ini. Oke. Kalau belajar bersepeda dari umur 3 tahun gitu ya, masih anak-anak, mungkin step pertamanya itu kan sekarang ada kayak sepeda yang balance bike itu yang nggak ada kayuhannya. Nah, mungkin betul, nggak ada pedalnya ya. Kan umur setahun setengah itu dikenalin gitu. Kenapa? Karena dengan balance bike itu tanpa kayuhan, tapi kakinya napak ke tanah. Jadi mereka dari awal sudah belajar untuk belajar balas. Nanti dia bisa berapa langkah nanti sudah balas, dia pindah ke sepeda yang ada cranknya, ada pedalnya, mereka balance. Itu satu. Berikutnya mungkin helm itu penting buat anak-anak, buat semua aja ya. Kalau bersepeda diutamakan itu pakai helm. Nah, apakah misalkan kan gini loh, maksudnya aku kadang suka menanyakan nih dalam hati ya, kalau misalkan lagi bersepeda gitu kan, mungkin kalau misalkan aku melihat helm-helm sepeda yang sekarang ada di pasaran, itu sepertinya kok aku tidak melihat untuk mungkin karena itu helm itu khusus untuk trek. Apakah sama di trek sama dengan di jalanan umum? Karena kan resikonya lebih besar kan kalau di jalanan umum gitu loh, yang banyak angkutan umum, mobil, motor, orang nyebrang segala macam gitu loh. Apakah sama atau tidak gitu loh? Jadi balap sepeda sendiri itu ada 3 divisi, yaitu BMX, mountain bike, sama jalan raya. Jalan raya dibagi 2 dengan trek sama di road race. Jadi kalau untuk sepeda jalan raya itu helm yang seperti yang biasa kita pakai, yang saya pakai itu kan, yang cuma segini doang gitu. Kenapa dia nggak full face? Karena kalau full face itu dia pasti akan engap, nutupin ke muka, engap panas gitu. Cuman ya resikonya sih bukan resiko sih sebenarnya. Kalaupun terjadi jatuh atau kecelakaan gitu ya, amit-amit itu paling nggak yang bagian atas itu udah safe dulu. Nah kalau yang muka atau yang lain muka itu sebenarnya udah jarang banget. Jadi memang satu dia nggak berat. Jadi kan kalau yang full face itu kan BMX atau downhill, dia full face begini karena emang bener-bener dia itu berbahaya. Jadi banyak technical, jumping, ada terus kemudian ada batu atau apa. Jadi kita kadang kalau sepeda seperti itu memang harus full face, itu benar-benar mukanya dan harus ada chin guard-nya gitu ya, ada chin seperti itu ya. Kalau sepeda jalan raya atau sepeda santai kayaknya nggak perlu. Jadi satu berat,
Terus berikutnya pasti ngap kalau ketutupan. Jadi ya yang aman yang segini aja itu yang biasa. Oke, nah ini silakan nih mungkin Mbak Wulan, Mbak Manda, Mbak Jana, Mas Sandi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa menanyakan ke Mbak Santinya, ditanyakan ke Mbak Santi. Ayo silahkan nih mumpung ada coach-coachnya nih. Ya, Kan aku mau nanya. Oke, boleh. Boleh. Jadi kita semua ganti-gantian ya. Yang mau aku tanyakan adalah mungkin aku mau mewakili mungkin teman-teman yang lagi nonton yang tadi sebenarnya mau melanjutkan apa yang tadi aku bilang kan sekarang banyak banget pesepeda antusias yang barulah atlet PSBB aku bilangnya termasuk aku gitu kan. Aku pun. Jadi Mbak Santia itu karena lagi lagi pandemi seperti ini kan pastinya nggak ada pertandingan sehingga membantu kita-kita yang ingin seperti Mbak Santia gitu kan. Apakah penting Mbak Santia untuk punya coach pada saat kita memang ingin bersepeda? Maksudnya aku nggak kepingin jadi atlet gitu. Tetapi apakah penting gitu? Kalau penting kenapa gitu? Atau misalnya nggak usah coach atau misalnya ya at least orang yang tahu apa gitu sehingga pada saat kita bersepeda itu aman, terutama ya kalau kayak aku road bike gitu. Mungkin itu pertanyaan dari aku, mungkin banyak teman-teman yang baru mau mulai sehingga mereka tahu gue tuh step awalnya harus apa setelah gue punya sepeda, helm apa gitu. Apa gue ngacrit-ngacrit aja di jalan gitu ya kan, alemong deh ya kan. Ya, itu salah satu faktor utama ya sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah dengan adanya pandemik ini saya bisa langsung share ilmu pengetahuan saya, pengalaman sebagai atlet dan ilmu kepelatihan yang saya dapatkan kepada khalayak umum yang berantusias sekarang untuk berolahraga sepeda. Sebenarnya kemarin sebelum pandemik ini kan saya pelatnas, coach pelatih pelatnas itu. Sebenarnya sebelum pandemik itu banyak juga sih beberapa yang minta saya untuk melatih gitu komunitas di Jakarta terutama. Tapi karena memang saya pelatnas ya nggak bisa. Tapi ya dengan adanya pandemik ini, kemudian latihan pertandingan juga di cancel semua. Jadi memang ada kesempatan ya alhamdulillah bisa berbagi share pengetahuan. Nah, kenapa pelatih coach itu penting untuk pesepeda yang baru mulai bersepeda karena bersepeda itu nggak hanya ada sepeda naik goes, itu nggak seperti itu karena kita bersepeda di jalan raya, at least kita ada motor, ada mobil, kemudian juga kita bersepeda itu nggak hanya goes tapi kita punya aturan. Terus ada teknik-teknik juga agar kita dalam bersepeda kita nggak cedera, kita aman dan kita bisa fun, kita bisa memperoleh hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dengan bersepeda. Itu yang harusnya coach dengan adanya coach itu membantu atau men-share ilmu-ilmu itu kepada pembalap-pembalap yang baru mau bersepeda. Maksudnya mendapatkan hal-hal positif itu pada saat kita udah tahu teknik dan segala macamnya sehingga baru benefit itu bisa kita dapatkan gitu sama ininya ya apa sih istilahnya nikmatnya gitu ya apa sih istilahnya nikmat. Emang kalau belajar sendiri kan mungkin nih Mbak Santia ada teman-teman pakai coach mahal gitu kan bisa jadi gitu kan belajar sendiri bisa nggak gitu. Karena kan kita semua kan kepinginnya aman. Nah, semuanya aman dan bisa menikmati dan tahu teknik gitu. Nggak pakai coach bisa nggak sih gitu? Ya kalau bisa aja, tapi aku bilang tadi yang penting kita punya sepeda, kita bisa naik sepeda, kita bisa bersepeda. Memang yang paling utama adalah kita punya sepeda. Tapi kita dengan kita punya sepeda, kita mau bersepeda, kita juga harus aman kan? Kita mau pengen aman. Nah, kalau orang yang belum punya basic knowledge tentang cycling, itu nanti di jalannya itu kita ketemu motor, ketemu mobil, kita yang nggak pernah bersepeda, nggak tahu arusnya, lainnya, kemudian itu berikutnya kita beli sepeda, kita nggak tahu ukurannya, ini pas nggak sih sama saya, misalnya dipakai, terus kemudian kok punggungku sakit, kok kakiku sakit, kok ada ketari, kayak gitu-gitu. Nah itu juga sebuah knowledge, pengetahuan tentang cycling, bagaimana kita mengukur sepeda yang tepat, memilih size yang tepat, gitu. Berikutnya kalau kita dengan adanya coach,
pasti coach itu akan mengarahkan, oh kita misalnya awal teknik bersepeda, misalnya pegang handlebarnya, kemudian pilih chainringnya, terus mungkin kaki kanan atau kaki kirinya dulu, cara brake, cara cornering. Jadi kita di jalan pun kita aman, terus kita safety kan maksudnya. Terus dengan kita bisa mengeluarkan tenaga itu save energinya kita tuh dapat gitu. Oke, dari aku segitu dulu. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya ke Mbak Santia? Coba silahkan mungkin kalau pengalaman-pengalaman. Oh ya, Mbak aku dulu nih. Hai Mbak, apa kabar? Nah, tadi kan aku ada 2 pertanyaan. Kalau Mbak Santia kan tadi bilang bahwa ya itu tadi pentingnya teknik-teknik itu. Nah, apa teknik utama yang Mbak Santia ajarkan kepada seorang pemula yang baru aja mau belajar road bike? Tapi udah awalnya apa teknik yang paling utama yang akan Mbak Santia ajarin? Bocoran dikit nih sebelum coaching beneran. Iya dong, ya. Aku senang kalau gitu. Jadi kalau road teknik dasarnya itu kita harus tahu brake kanan dan kiri. Kemudian posisi kita naruh tangan kita tuh ada di handle shifter gitu, di handle shifter. Kan kebanyakan yang baru-baru tuh karena dia nggak tahu, jadi pegangnya itu di handlebar. Jadi begitu nanti ada sesuatu mereka keburu-buru gitu loh, keberat gitu ya. Berarti yang benar itu pada kalau misalkan yang road bike itu kan modelnya begini terus melengkung begini. Ya kan, Mbak? Nah, itu kita megang sebagai pemula tuh kita megang yang begini atau yang begini? Yang begini. Ya, jadi itu yang dekat remnya. Nah, betul. Itu di handle shifter. Jadi tangan ada di situ. Nah, itu awal untuk pemula pastikan tangan selalu di situ karena itu adalah poin di mana itu paling dekat dengan rem. Jadi ada sesuatu kita langsung cek gitu. Di handlebar yang lurus itu, begitu ada sesuatu motor atau ada apa-apa pindah dulu gitu. Nah, itu butuh waktu dan itu berbahaya. Itu yang pertama tuh tangan ada di handle shifter. Nah, kita harus hafal Indonesia sih kita kebanyakan kan memang tangan kanan ya. Jadi tangan kanan lebih kuat. Ada beberapa toko sepeda itu yang rem kanannya tuh ada di kiri dan seharusnya kalau kita nggak kidal, Mbak? Rem kanan ada di kiri. Kalau kita nggak kidal, rem kanan rem belakang ada di kanan. Rem belakang ada di kanan. Normalnya di Indonesia rem kanan itu adalah rem belakang. Ya, kecuali kalau kita kidal ya. Kalau kita kidal mungkin pindah ke kiri, itu kan jarang. Nah, ada beberapa toko sepeda yang mungkin mereka dulu saya pernah sih beberapa kali nemuin itu rem belakangnya tuh di kiri. Nah, itu berbahaya. Nah, jadi pas dia pecet ke kanan ternyata depan. Nah, itu. Jadi itu yang harus dipengerti juga Mas. Nah, takutnya kan biasanya kan orang awam itu kan mungkin biasanya para pengendara, karena ini bertolak belakang dengan misalkan kendaraan bermotor gitu. Kalau misalkan kendaraan bermotor kan yang justru rem kanan itu adalah rem depan, yang kiri itu adalah rem belakang. Nah, tapi kalau di sepeda itu umumnya di Indonesia adalah rem kanan itu adalah belakang, rem kiri itu adalah rem depan. Ya. Saya baru tahu itu tuh. Jadi kanan. Itu nomor satunya ya Mbak Santia. Pertama jadi rem dan handling position ya. Handling, itu berikutnya sih berikutnya belok ya. Sekalian coaching nih gue. Iya, oke. Jadi yang sering saya perhatikan itu para pengendara sepeda baru nih, pembalap-pembalap baru pada saat cornering itu mereka belok-belok aja gitu. Itu berbahaya. Pembalap PSBB. Bisa jatuh tuh ya Mbak Santia. Nah, sering ke gasruk gitu loh. Jadi pada saat misalnya kita turn left belok kiri itu arm crank kita kaki yang kiri itu ada di atas. Di atas. Ya, jadi pada saat kita belok ke kiri kaki kan pasti bertolak belakang kan. Jadi kalau kanan di atas, kiri di bawah kan pasti begini. Nah, jadi kalau kita belok ke kiri, kaki kirinya tuh di atas. Kaki kiri di atas tuh always selalu gitu. Jangan kemarin ketemu aku di waktu lagi di GBK, aku lagi coaching. Padahal seorangnya juga udah ya nggak nyubi lagi sih, cuman dia mungkin udah kencang juga di belokan itu
dia belok aja gitu, kaki kirinya kena krak gitu. Kita pas di seberangnya gitu. Gitu. Ya mungkin itu sih mungkin yang dia mungkin basicnya dulu nggak ada coaching. Yang penting goes kenceng gitu. Jadi pengetahuan dasar yang bisa aku share gitu. Jadi pada saat belok kiri selalu kaki kiri di atas, kita belok kalau belok kanan pun kaki kanan yang di atas. Jadi pada saat kita belok otomatis badan kita kan miring ke kanan. Nah, kaki kanannya di atas. Kalau belok ke kiri, kaki kirinya yang di atas. Gitu. Oke. Nah, kalau pesan utama Mbak Santia bagi kita-kita yang baru aja pakai klit nih, terutama aku, supaya nggak jatuh bego lagi tuh gimana Mbak? Karena aku sekarang udah trauma, aduh gue jatuh bego lagi nih gitu, males ngelewatin itu lagi. Apalagi kalau udah di dalkot ada mobil-mobil puyeng dan lampu merah. Oke. Kalau tips utama sebelum Mbak Santia jawab, aku mau nanya Mbak Santia, ini sebenarnya tren bersepeda di dalkot ini yang bergabung bersama kendaraan motor ini, apakah saat ini aja, apa dari dulu memang latihannya di situ? Maksudnya kan karena kita kan pesepeda baru, jadi kan kita baru tahu nih, bangun jam 5 udah on saddle 5.30 keliling dalkot. Kenapa harus jam segitu? Karena satu menghindari keramaian dari motor dan mobil gitu untuk safety gitu. Nah ini apakah ini sudah terjadi dari dulu? Memang begitu. Makanya Mbak Santia kan dari tadi soalnya ngejelasinnya latihan untuk ya kan ada motor, ada ini, sehingga kan teknik itu penting untuk safety kita gitu. Apa memang orang-orang bersepedanya memang di jalan raya, kalau tepatnya di Jakarta, apa di seluruh Indonesia? Jadi kalau latihan pagi jam 5 ya, 5.30 itu memang di kota-kota besar, terutama Jakarta atau Surabaya. Bandung sih Bandung juga itu mah nggak terlalu lah kalau Bandung. Kalau di Jakarta itu sebelum pandemik pun dulu saya juga latihannya jam segitu. Bahkan saya pernah loh latihan itu jam 4. Jadi kita ngejar bener. Jadi pernah waktu itu kita latihan itu karena kita ngejar kilometer dan kita memang lagi TC di Jakarta. Jadi kita ngejar kilometer biar dapat kilometernya mencapai yang kita inginkan dengan volume yang jauh, kita berangkatnya lebih pagi. Nah, tapi memang normalnya sih memang jam 5.30 itu kita harus on saddle. Saya di rumah di Kayu Putih, Rawamangun, untuk ke Senayan, daerah Senayan sana itu kita berangkat dari rumah jam 5 teng. Jam 5 teng kita jalan. Jadi 5.30 kita sudah bisa on saddle bersama teman-teman yang lain. Kenapa? Karena di Jakarta itu jam 6:30 tuh udah rame. Jam 7 rame. Iya. Itu rame. Yana tadi apa ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau aku mau nanya. Oh ya, aku tadi sampai di awal 2 pertanyaan. Satu pertanyaan itu tadi sih yang mengenai klits. Tipsnya apa supaya orang apalagi yang baru belajar pakai klits supaya bisa nggak jatuh bego lagi? Oke. Yang paling pertama adalah kita kenali kita itu kakinya lebih kuat mana kiri atau kanan gitu. Ada beberapa orang yang kaki kanannya dia lebih kuat. Jadi dia kaki kirinya ya udah masuk klit duluan atau kanan. Tapi kebanyakan dari orang Indonesia itu kaki kanannya yang masuk duluan. Jadi kaki kiri yang napak. Jadi begitu kita naik, naik, misalnya kita kaki kanan nih masuk di klit nih. Di klit, posisi klit itu ada di bawah. Jadi kalau pedal itu ada di bawah, kita masukin tuh klik gitu kan. Setelah kita masukin klik, usahakan posisi badan kita jangan lurus, jangan lagi lurus nih. Badan kita agak condong miring ke kiri. Jadi kaki kiri kita lebih lebar ke samping. Kenapa begitu? Jadi kalau satu udah klik, kalau ada sesuatu kita masih bisa tahan nih, kaki kirinya tuh refleksnya langsung agak jauh. Nah kalau badan kita ini agak lurus, begitu kita miring sedikit atau ada agak goyang, takutnya malah ke kanan malah ke kanan, sedangkan kanannya sudah klit, sudah masuk. Jadi selalu cuman Wulan yang kebalik sama kita. Nah itu kanan dan kiri itu ada hubungannya sama jalanan di Jakarta nggak sih Mbak Santia? Nah, karena seharusnya memang kita tuh bagusnya sih kaki kanannya yang udah masuk klits ya, kaki kirinya kita di tanah gitu.
Kenapa begitu? Karena kita kan ada di jalur kiri kan. Nah, jadi ada motor dan yang lain-lain yang lebih cepat ada di sebelah kanan. Jadi kalau kita jatuh, kalau kita badan kita condong ke kanan, bahayanya kita jatuhnya ke kanan, ada kendaraan lain gitu. Jadi bagusnya sih memang yang kiri, bagus kiri. Iya. Oke, Mbak. Makasih. Jelas, Mbak Yana sudah terpenuhi. Iya, bener banget tuh. Aku Aku condong ke kiri, cuman kirinya ada batu. Bener tuh, condongnya tuh penting banget. Tadi kalau kita condong ke kanan pasti jatuh tuh ya, Mbak. Jadi jangan lurus ya, jangan lurus, harus agak miring, harus miring gitu. Oke, mungkin Mbak Manda ada yang mau ditanya-tanya nih. Satu lagi nih, kalau apa tuh? Kalau baru belajar pakai klits, kira-kira ada lampu merah gitu ya di depan, atau misalnya ada mobil berhenti, motor berhenti, atau ada keramaian, itu 50 meter, 50 sampai 20 meter kita udah lepas duluan. Lepas lampu merah gitu. Biar nggak bego itu ya. Harus diingat-ingat bahwa depan ada berhenti nih gitu. Udah lepas aja duluan, klik satu gitu. Jadi itu lebih aman. Oke, makasih Mbak. Silakan. Nah, Mbak Santia, sekarang kan giliran aku ya. Sesuai dengan tema hari ini, do's and don'ts itu kan seperti tadi Wulan dan Yana bilang, kita ini benar-benar atlet-atlet PSBB. Jadi anak-anak baru sepeda yang semangatnya 45 banget nih. Jadi kalau bisa seneng loh aku jadi kami sepedaan di Jakarta. Semua ajakan sepeda tuh kalau bisa kita ikutin gitu kan. Nah, aku mau tahu dong Mbak, sebagai kita nih yang baru mulai sepedaan, apa sih 3 do's dan 3 don'ts yang jadi kayak kalau kita besok paginya mau sepedaan nih, hal-hal apa aja yang wajib banget kita harus lakukan atau supaya kita besok endurance-nya bagus, sepedanya fokus, dan 3 hal apa yang enggak banget gitu. 3 do's dan 3 don'ts menurut Mbak Santia. Yang pertama adalah kita istirahat yang cukup. Jadi kalau besok kita latihan, besok kita ride, kita malam hari ini sore kita harus istirahat yang cukup. Istirahat cukup itu kalau atlet sih ya harusnya sih orang biasa pun juga 8 jam lah ya, itulah jam istirahat waktu yang bagus. Istirahat cukup, kemudian makan. Nah, makan Mbak, sorry aku mau nanya nih. Aku nih ada yang kita ini masih kagetan bangun pagi gitu. Justru kalau besoknya mau bangun pagi, bisa yang setiap 2 jam kebangun ya. Itu tuh boleh sepedaan nggak ya Mbak ya? Kayak misalnya kayak anak kecil mau diajak jalan-jalan besok ya. Terlalu excited jadi kayak anak kecil mau diajak jalan-jalan. Malah nggak bisa tidur. Aku saranin sih memang istirahat itu cukup ya, istirahat itu penting. Kenapa? Karena kita tuh latihan di jalanan. Di jalanan itu bukan jalan milik kita sendiri kan, ada motor, ada kendaraan lain, dan kita harus konsentrasi. Jadi kenapa yang pertama aku bilang tadi adalah istirahat. Jadi kalau istirahat kita cukup, kita bangun itu konsentrasi kita tinggi dan kita bisa melaksanakan latihan dengan baik. Kalau kita kurang tidur ya mungkin pertamanya awalnya mungkin kita excited gitu, cuman begitu mungkin berjalan berapa kilometer atau berapa menit kemudian kita bisa aja capek, oksigen kita kurang gitu, itu berbahayanya di situ. Makanya saya selalu sih pas latihan gitu, ada beberapa yang saya coaching juga, saya nanya, Mbak gimana tidur gitu, aku malam nggak bisa tidur gitu, Mbak gimana, tapi aku udah bangun. Jangan latihan, mending easy ride di sekeliling di komplek aja. Aku malah nggak mau, aku malah berisiko buat dianya juga gitu. Jadi minimal berapa jam menurut Mbak Santia? 6 jam atau? Idealnya sih 8 jam idealnya. 8 jam. Cuman, paling kalau ya 6 jam lah, 6 jam oke, 6 jam masih oke. 6 jam oke. Jadi tidur yang cukup itu wajib banget. Terus makannya sebanyak yang carbo loading itu bener nggak Mbak? Itu malamnya atau gimana? Nah, kalau jadi gini, carbo loading itu biasanya kalau kita atlet itu kalau besoknya kita ada pertandingan atau latihan jauh dengan volume yang tinggi, kita membutuhkan energi yang tinggi, itu kita carbo loading. Cuman kalau latihan yang nggak terlalu tinggi ya, kita latihan biasa
nggak perlu yang carbo loading banget sih, kecuali kita memang kita besok mau long ride ya, kita mau 70 kilo atau 100 kilo. Nah, itu kita perlu carbo loading gitu. Tapi kalau yang Berarti sekarang salah carbo loading ya. Berarti sekarang salah nih. Carbo loading. Ini kita salah ya. Jadi dijadikan kayak besok nih kan kita mau nanti malah numpuk. Ya, salah dong kita. Ini aku baru pesen. Mbak, sorry ada satu nih. Kalau misalnya apa namanya? Salah semua. Iya, jadi lupa nih gue. Aduh, tadi lupa, nggak apa-apa. Ulang nama Manda dulu deh. Oke, jadi tadi kan tidur cukup, makan cukup. Jadi kalau terus satu lagi apa Mbak yang do banget nih, yang wajib? Kita harus lihat prepare bike kita, sepeda kita harus kita perhatikan. Bener banget. Ya bener banget. Jadi nah bener, bannya, kemudian rantainya, rem itu yang paling penting sih. Nggak boleh ngandelin orang lain ya Mbak. Suami, supir. Harus bisa sendiri ya. Kita harus cek sendiri kayaknya ya kalau di kondisinya. Nah, yang paling penting itu. Kalau yang 3 don'ts-nya banget ini apa nih Mbak? Dari Mbak Santia. Apa don'ts? Don'ts-nya yang nggak boleh banget nih. Ya paling balikannya aja kali ya. Oh iya benar. Jangan kurang tidur, kurang makan gitu ya, dan tidak prepare. Iya benar juga. Dan kurang angin, bannya aku takut. Nggak boleh. Jangan nih, ada satu hal lagi di Jakarta yang don'ts juga nih don'ts. Itu jangan bawa HP di kantong belakang. Oh iya. Itu betul banget ya, betul banget. Nggak usah yang namanya karena kepentingan sosial media, terus foto-foto, apa segala macam, selfie. Aduh, kurangin deh, aku aja banget. Oh ya, Mbak, menurut Mbak Santia tiap hari boleh nggak kita sebagai pesepeda atlet PSBB yang lagi semangat, lebih baik tiap hari apa harus ada selang-seling gitu atau nggak apa-apa? Karena ini kardio jadi tiap hari nggak apa-apa gitu. Silakan jawab dengan singkat Mbak Santi, karena kita juga. Aduh, gue masih ada satu nih pertanyaan. Mumpung ya. Kita DM-an aja kali ya. Berikut lagi. Live berikut boleh. Silakan Mbak Santi. Jadi setiap hari itu tetap harus ada recovery. Ya, tapi kalaupun kita kardionya itu pelan, misalnya nggak terlalu effort gitu, ya nggak apa-apa sih. Cuman tetap harus ada recovery. Misalnya hari ini kenceng ikut peloton ini, besoknya ikut sini, ikut ganti-gantian gitu, tetap dikasih jeda libur. Harus ada libur karena tubuh kita perlu istirahat juga gitu. Iya. Oke. Nah, aku belum nanya. Betul, makanya dari lapangan udah pada nanya. Om Sandi belum nanya nih dari tadi nih. Om Sandi belum nanya nih. Silakan Om. Tanya Om. Nanti nggak disupport loh. Pertanyaanku begini, do and don't kalau kita lagi gobar ya, dari goes bareng. Itu kan biasanya di peloton itu kita yang nggak boleh bagaimana, yang boleh bagaimana. Karena biasanya suka ada yang sering diomelin nih saya gitu. Lu kok ngapain sini sih? Ayo ke belakang kayak begitu. Nah, itu kira-kira gimana sih aturannya gitu? Biasanya kan kalau misalnya kalau ada orang yang baru gabung peloton, biasanya gini. Jadi kalau kita dalam satu peloton, kita harus tahu kita ini ada di mana. Peloton ini secepat apa sih gitu. Kalau kita belum pernah bergabung di peloton ini, ya kita jangan di depan. Atau misalnya kita lagi goes nih, kita sudah di dalam peloton yang biasa kita tahu, oh ada si A, si B, kita tahu kekuatannya seperti apa, sudah punya irama bersepedanya seperti apa. Tiba-tiba ada orang yang baru datang, kita nggak tahu, padahal dia kuat loh, atau misalnya dia sudah biasa bersepeda, terus dia gabung, kita juga menyarankan jangan di depan, di belakang dulu. Kalau di belakang dia sudah bisa mengikut, nah baru dia boleh bergabung di depan. Nah, kita pun juga harus sadar diri kalau kita orang baru, kita jangan langsung masuk langsung di tengah-tengah motong, itu juga nggak boleh sih. Jadi kalau memang sudah peloton sudah rapi, tersusun 2 line ke belakang, kalau misalnya kita kesalip sama rombongan, kita pengen ngikut, sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kita ngikut di barisan belakang gitu. Oke, gimana? Ada lagi Om Sandi yang mau ditanyain? Ya, yang penting ada itunya saya hello dulu gitu ya. Aku mau gabung, ini jangan langsung masuk gitu ya. Ya, jadi di awal ataupun misalnya kita kan ada tuh sering sih kalau kita pas lagi goes di jalan kita
kita ketemu sama orang yang lagi sendirian tuh, terus kesalip sama kita. Nah mereka sebenarnya pengen ngikut itu sebenarnya nggak apa-apa, asal jangan langsung motong langsung tiba-tiba di tengah gitu. Itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Merusak barisan peletonnya ada takutnya ya. Berbahaya, Ritme goesnya ya. Karena kita sudah jalan kan, kita sudah punya ritme, sudah punya ini jalannya gitu. Nah dia di belakang aja. Yang saya senang di sepeda tuh begitu ya, orang nggak kenal kita ini welcome semua gitu, jadi ikut ya boleh gitu. Kalau di yang lain kan nggak boleh biasanya. Senangnya goes bareng begini nih. Jadi di jalan kita bisa langsung ketemu bareng gitu. Iya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Nah, ini karena waktunya sangat terbatas, mohon maaf sekali nih. Pembicaranya seru banget. Cuman karena emang ini kondisinya waktunya sangat terbatas sekali. Jadi mungkin kalau misalkan dari masing-masing nih, perwakilan dari ITW, perwakilan dari Gerang Harapan, dan mungkin dari Mbak Santia, ini mungkin kata-kata penutup sebelum pembicaraan kita malam hari ini selesai, boleh deh kasih ke misalkan kata-kata penutup lah bisa bilang ya. Mungkin dari Mbak Santia dulu deh. Oke, kalau dari saya kepada pembalap baru, newbie gitu, jangan ragu, jangan malu, jangan takut untuk bertanya, boleh IG, boleh DM, boleh apa, mencari ilmu atau mencari pengetahuan tentang bersepeda gitu. Itu sih. Jadi tetap tanya, tetap ini, jangan langsung asal goes aja. Kita semua pasti akan senang membantu sih. Betul. Jadi jangan kepedean, wah gue mentang-mentang udah bisa sepeda dari kelas 3 SD gitu, ya udah cuek aja tanpa harus menanya-nanya sama orang-orang yang mungkin lebih profesional dibandingkan dengan kita gitu ya Mbak ya. Benar. Betul. Ya. Nah, oke, terima kasih. Nah, mungkin kalau misalkan dari perwakilan dari Gelang Harapan mungkin ada yang mau memberikan nasihat-nasihat sedikit ya, atau mungkin mau mengajak para penonton untuk berdonasi, silakan. Siapa duluan? Ya. Salah satu aja perwakilan aja. Mungkin Mbak Manda atau Mbak Jana, Mbak Bulan. Untuk teman-teman semua, terima kasih sudah mendengarkan Instagram Live hari ini. Dan untuk teman-teman yang belum ikut, masih ada waktu. Ayo kita Bike for Hope. Mbak Santi ini aku kembalikan lagi. Yang ingin Bike for Hope bisa di mana nih? 3 tempat favorit di Jakarta. Aku cepet aja, nanti Wulan dan Yana bisa tutup dari Gelang Harapan. 3 tempat yang menurutnya goes aman tapi di Jakarta aman. Untuk bisa masih baik rekomendasi tempat nanti ditutup pendaftarannya. Tempat paling aman pertama itu di GBK, di dalam GBK yang newbie banget, yang baru banget GBK. Kemudian keduanya itu Sudirman Loop, jadi dari HI sampai ke Senayan itu. Kemudian yang ketiga itu kita biasa sebutnya Tarkam. Tarkam itu kita dari HI, dari mana tuh? Dari MPR DPR, TVRI. TVRI, oke. Terus sampai ke Gatot Subroto, dari itu belok ke kiri ke Kuningan. Nah, ke Kuningan terus sampai flyover belok ke kiri. Setelah flyover belok ke kiri sampai ke HI, lurus sampai belok ke kiri lagi sampai ke Senayan, Sudirman. Itu Tarkam. Oke. Nah, mungkin perwakilan Bulan dari mungkin bisa ajak teman-teman untuk tampaknya kita Oke, satu statement terakhir aja deh dari ini. Cepet aja karena biasanya Instagram akan mematikan. Makanya kalau udah waktunya. Semoga teman-teman semua bisa join Bike for Hope. Kita sehat, kita happy, tapi juga membantu. Details ada di 4 akun ini. Kalau mau tahu details gimana cara mendaftarnya, kita juga udah dapat banyak tips-tips bersepeda dari para ahlinya di setiap minggunya. Dan hari ini Mbak Santia, thank you. So enjoy your ride. Oke, satu kata dari ITW, silakan Om Sandi. Singkat saja, jelas. Ya, jadi buat teman-teman yang mau, teman-teman di komunitas, terutama yang senang goes bareng, yuk kita sama-sama bersepeda, happy-happy, tapi jangan lupa kita juga bisa berdonasi, membantu rekan-rekan kita, teman-teman kita yang sedang membutuhkan. Jadi kita goes happy, tapi membuat happy juga orang lain. Jadi
Oke, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Terima kasih dari Gelang Harapan, terima kasih ITW, terima kasih Mbak Santia. Dan pastinya sekali lagi untuk Anda semua bisa langsung yang namanya scan barcode yang ada di sini. Dan sekali lagi saya ingatkan terima kasih kepada Samsung dan Gen E dan In Associate Festival Film Indonesia dan pastinya Elemen Baik. Dan media partner kita yaitu Ardan Gen FM, Delta FM, Suara Gama, Jogja Family, Cosmopolitan FM, ada juga Kasa Indonesia, Herworld Indonesia, Hard Rock FM, dan official tiket yang kita book My Show. Jadi kalau misalkan Anda ingin mengikuti, silahkan aja terus mengikuti akun-akun ini. Ada 4 akun kita, yaitu ada Industrial Tourism World, ada Gelang Harapan, ada Elemen Baik, dan Book My Show. Kapan kita live-nya, bisa langsung follow mereka. Jadi jangan kemana-mana, saya Hafiz tadi pamit undur diri, dan tetap berada di event Bike for Hope. Selamat malam. Ayo teman-teman, gabung semua. Sampai ketemu lagi. Thank you Mas Santi, Mas Andi, Bulannya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Om Sandi. Bye Nanti. Bulan, thank Teman-teman you. jangan lupa daftar. Bike for Hope. Bike for Hope, thank you. Yuk. Manda, thank you.